Selamat siang, Pak. Kami dari kelompok 2 akan memulai presentasi UAS Kreativitas dan Inovasi. Anggota kelompok kami ada yang pertama Yoga Satya Heriawan, Ardi Pramawijanarko, Ia Cinta Aurelia, Muhammad Rahman, dan Endro Takius. Yang pertama, produk life cycle IKEA. Introduction. Ingvar Kamprad membangun IKEA pada usia 17 tahun di Swedia sekitar tahun 1943. Ia mulai menjual barang-barang kecil seperti pulpen, dompet, dan taplak meja dengan harga murah. Karena dia telah membeli produk dalam jumlah besar, disinilah ide IKEA lahir. Pada tahun 1945, Ingvar Kamprad mulai beriklan di surat kabar dan pada tahun 1948, furnitur diperkenalkan ke kisaran tersebut. Ruang pamer pertama didirikan pada tahun 1950-an dan katalog terkenal diperkenalkan dari tahun 60-an dan seterusnya. Desain furnitur IKEA menjadi ikonik dan perusahaan berkembang secara eksponensial di seluruh dunia. Tujuan utama IKEA adalah untuk membuat ide dan pesan mereka diketahui oleh banyak orang. Pemasaran IKEA berusaha untuk mencapai tujuan ini dalam banyak hal, yaitu menginspirasi pelanggan dan menanggapi kebutuhan mereka adalah pusat dari pemasaran di IKEA. Dan cara mereka melakukannya adalah dengan berinteraksi dengan orang-orang. Dua saluran iklan utama digunakan IKEA untuk menginspirasi pelanggan yang ada. Katalog IKEA tahunan mengkonsumsi 70% dari anggaran pemasaran perusahaan dan karenanya alat pemasaran utamanya. Katalog ini dikuratori untuk menampilkan karya terbaru IKEA dalam alasan yang menghidupkan brosur. Saat melihat katalog, orang-orang mengalami produk seperti yang akan digunakan di rumah sungguhan. Desain modern IKEA hadir di setiap edisi serta harganya yang murah. Kombinasi pamungkas berhasil mendorong pelanggan untuk membeli. Pada fase kemunculan IKEA, dilakukanlah pada teknik guerrilla marketing untuk keuntungan yang lebih besar dari perusahaan dalam banyak cara yang beragam dan menarik. IKEA telah menciptakan banyak instalasi yang melibatkan produk-produknya yang terkenal di banyak kota di seluruh dunia, termasuk New York, Sydney, London, dan Paris. Instalasi ini telah dipamerkan di bioskop, pantai, stasiun kereta, bawah tanah, dan halte bus. Untuk growth-nya, di tahap ini konsumen telah mempercayakan produk dari IKEA karena dengan harga yang terjangkau dan juga kualitasnya yang bagus, sehingga konsumen akan membeli produk ini dari IKEA terus-menerus. Dari sini perusahaan mendapatkan keuntungan yang bagus dan mendapatkan highlight di pasaran furnitur. Tetapi tidak menutup kemungkinan persaingan yang terjadi di lapangan cukup ketat, contohnya ada Ace Hardware, Informa, dan Home Solution. Nah, jadi dari maturity-nya ini, di tahap ini, IKEA dapat pada tahap akhir produknya, yang bisa dibilang sukses. IKEA mengalami pertumbuhan yang sangat cepat di pasaran, berkat dari modelnya yang simpel, lalu dengan kualitasnya yang sudah terjamin membuat IKEA dapat bertahan di pasaran hingga saat ini. Di tingkat internasional, grup IKEA berada dalam tahap kematangan siklus hidup karena bisnis telah beroperasi selama lebih dari 50 tahun dan penjualan telah stabil. Di banyak tempat di seluruh dunia, toko IKEA telah ada selama beberapa dekade. IKEA telah mencapai kematangan finansial dan merupakan pemimpin dalam pasar retail furnitur berbiaya rendah secara global. IKEA telah berkembang dari Swedia hingga mencakup sejumlah besar negara-negara di Eropa, ke Amerika Utara, Selatan, Asia, lalu Australia. Perusahaan ini juga telah berkembang dari hanya pengecer furnitur menjadi pengecer makanan juga. Selama 60 tahun terakhir, IKEA telah berkembang untuk mencakup 26 negara. Perusahaan ini telah mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu merek furnitur paling populer di dunia. Dikenal karena menyediakan furnitur flat pack yang murah dan sikap ramah lingkungan. Merek IKEA adalah nama rumah tangga. Ya, untuk bagian selanjutnya,
Mengapa IKEA mengalami keberhasilan? Dari keberhasilan IKEA dalam dunia furnitur, tentu saja ada berbagai faktor di dalamnya. Salah satunya yaitu inovasi yang dilakukan IKEA untuk membuatnya berbeda dan unggul dibanding toko furnitur biasa. Yang pertama, inovasi yang dilakukan yaitu ada furnitur bongkar pasang untuk menghemat biaya pengiriman. Pendiri IKEA awalnya menyadari jika furnitur di Swedia adalah barang mewah karena harganya. IKEA kemudian mencoba memangkas biaya produksi dan distribusi melalui furnitur yang dapat dibongkar pasang, yang sekarang dikenal dengan istilah do it yourself. Ini membuat produk furnitur tidak memakan banyak tempat sehingga menghemat tempat penyimpanan, hemat biaya produksi, dan hemat biaya pengiriman juga. Terus yang kedua, yaitu impulse buying untuk meningkatkan penjualan. IKEA rupanya memanfaatkan impulse buying atau pembelian secara spontan. Contoh sederhananya, saat kamu ingin membeli meja, pernah nggak sih kamu justru membeli barang yang sebenarnya nggak pengen kamu beli, seperti taplak meja atau hiasan ruang tamu. Nah, untuk memunculkan membeli dorongan tersebut, IKEA memiliki cara khusus dengan cara mendisplay barang mereka. IKEA menyusun lorong display menyerupai labirin, jadi kamu seakan dipaksa untuk melihat banyak hal yang didisplay dan kamu ingin membelinya. Terus yang ketiga, menempatkan konsep living room untuk pengalaman belanja yang berbeda. IKEA juga mendisplay produk furnitur dalam set lengkap menyerupai kamar atau living room melalui cara display ini. Konsumen bisa melihat produk dari dekat, menyentuh, atau bahkan mencobanya. Ini merupakan salah satu trik marketing yang terbukti ampuh dan menempatkan IKEA sebagai perusahaan furnitur paling populer di dunia. Nah, yang terakhir, yang keempat, menghadirkan one-stop service untuk kenyamanan pelanggan. Nah, sebagai terobosan baru dan demi kenyamanan pelanggan, IKEA juga menambahkan restoran pada beberapa cabangnya untuk memberikan one-stop service bagi konsumen. Jadi konsumen yang belanja di furnitur di IKEA dapat menemukan tempat makan yang nyaman di lokasi yang sama. Kemudian pendekatan 5 discovery skill yang digunakan oleh IKEA untuk menghasilkan inovasi di dalam perusahaan, yaitu yang pertama, observing. IKEA mengamati perubahan perilaku konsumen saat ini bergeser ke transaksi dan pembelanjaan secara online. Maka IKEA mengadopsi teknologi digital untuk mengimbangi gaya hidup konsumen yang terus berubah. Kemudian ada associating. IKEA mengombinasikan pengalaman berbelanja di toko dan juga online ke dalam satu aplikasi. Aplikasi milik IKEA menggunakan teknologi augmented reality yang memungkinkan konsumen untuk memvisualisasikan barang yang mereka inginkan sebelum melakukan pembelian. Kemudian yang terakhir, experimenting. IKEA membuat sebuah produk furnitur yang dapat dibongkar pasang untuk menghemat biaya transportasi dan penyimpanan. Selain itu, IKEA juga menciptakan metode flat packing, di mana metode ini memperbolehkan konsumen untuk membeli furnitur secara satuan. Inovasi yang harus dilakukan IKEA di masa depan. Nah, kalau ini saya bagi dua, yaitu menurut saya ada eksternal dan internal. Inovasi eksternal itu apa sih? Inovasi eksternal itu inovasi yang emang akan terjadi pada seluruh dunia, yaitu kayak megatrend selanjutnya lah gitu. Seperti contohnya kayak metaverse dan lainnya gitu. Yang bakalan ngebantu IKEA dalam menambah calon konsumennya gitu. Nah, kalau yang internal, inovasi internal itu yang inovasi yang sebenarnya dibutuhin oleh IKEA sendiri yang sangat memberi dampak baik gitu misalnya. Oke, boleh next. Nah, inovasi yang dapat dilakukan IKEA di masa depan itu adalah ada zero search, yang pertama, zero search maintenance, habis itu yang kedua ada self-service digitalization, yang ketiga ada e-commerce, yang keempat ada cryptocurrency. Nah, kalau zero search itu eksternal, sisanya internal semua. Oke, next. Nah, zero search maintenance. Jadi di masa depan itu teknologi informasi lah yang justru akan menunggu kita. Ini sebenarnya ucap Andrew Williamson, yaitu Vice President of Market Insights dari Huawei. Nah, sebenarnya zero search maintenance itu apa sih zero search maintenance itu? Jadi kita makin ke depan itu kita tuh makin gak perlu nyari-nyari barang lagi gitu. Misalnya kita kayak mau A, mau B, mau C, mau D gitu. Nanti itu tuh langsung ada sendiri gitu di internet kita gitu. Sama ya sekarang udah ada, cuman nanti bakalan makin meningkat. Yang misalnya kita pengen furniture dari furniture, nanti iklan IKEA tuh bisa langsung muncul gitu di situ.
Nah, hal ini seiring dengan makin berkembangnya perangkat teknologi berbasis data driven gitu, yang nanti otomatis kalau ke depan kemungkinannya bakalan ada sensor sehingga mampu mengantisipasi setiap kebutuhan manusia. Nah, ini salah satu contoh grafiknya. Grafik yang saya temukan itu tidak ada di Indonesia, yang ada contoh grafik di US kalau untuk zero touch maintenance. Jika dilihat zero click tersebut meningkat dari 55% menjadi 61%. Oke, next. Nah, selanjutnya ada self-service digitalization. Jadi IKEA sendiri sebenarnya kan udah self-service ya, cuman sebenarnya tujuannya di sini tuh untuk digitalization-nya itu loh, kayak dibantu dengan software dan robotik yang ada gitu. Contohnya misalnya pada Amazon Go gitu, yang bisa dilihat di foto ini smart shopping cart yang pinter banget dari Amazon Go yang udah dilengkapi oleh sensor gitu. Nah, jadi dia kan pakai software dan robotik itu. Jadi kalau misalnya di Amazon Go, kalau misalnya kita naruh barang ke dalam shopping cart-nya gitu, itu udah langsung ke sensor, ke detect, dan kita ya udah gitu, langsung keluar aja. Nah, kalau menurut saya hal yang pantas dilakuin di IKEA misalnya ini di IKEA tuh misalnya di furniture-nya atau di tempat makannya itu adalah memasang QR di setiap produknya, terus kayak kita ya udah gitu langsung bisa langsung pergi aja gitu. Terus langsung bayar aja di akhir gitu. Oke, next. Nah, sekarang e-commerce. Jadi mungkin nanti bingung kali ya, kenapa e-commerce ini kayak udah punya website online sendiri gitu. Jadi sebenarnya IKEA ini emang udah punya web sendiri, tapi mereka itu belum digencar-gencarkannya di e-commerce gitu. Padahal sebenarnya di zaman sekarang ini orang-orang itu kalau belanja itu bukan nyari ke independent website, mereka tuh lebih nyari ke website, lebih ke nyari ke e-commerce. Kenapa? Karena pilihannya banyak. Nah, padahal IKEA itu punya banget loh kesempatan buat ekspansi ke e-commerce gitu. Mereka tuh bisa banget ngisi lahan di e-commerce, mereka tuh langsung aja kayak mungkin langsung kerja sama kalau perusahaan segede IKEA mungkin ya. Kenapa e-commerce? Karena ini ada prediksi angka pengguna e-commerce di Indonesia tahun 2024 gitu. Yang kita lihat aja terus 2017 sampai 2022, 2021 angkanya itu naik terus gitu. Nah, bahkan prediksinya aja makin naik terus gitu. Itulah kenapa IKEA harus masuk ke dunia e-commerce lebih serius gitu. Oke, next. Nah, cryptocurrency. Mungkin masih terdengar aneh ya cryptocurrency, karena mungkin ya ada yang bilang bahwa kayak gak stabil dan segala macamnya. Cuma kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Nah, ini cryptocurrency ini bisa jadi juga salah satu alat pembayaran gitu. Nah, karena kenapa cryptocurrency? Karena kenaikan pengguna cryptocurrency di Indonesia. Di Indonesia itu yang di grafik itu yang warna hijaunya ya. Nah, cryptocurrency ini adalah sebuah mata uang digital. Sebenarnya dia itu nggak ada dalam bentuk fisik, layaknya koin atau uang tunai gitu yang digunakan secara umum di seluruh dunia. Namun beberapa perusahaan di Amerika dan negara Eropa lain sudah melakukan itu sebagai bentuk alat jual beli gitu. Nah, itu kita bisa lihat tuh kenaikan di Indonesia itu sangat drastis ya. Indonesia itu warna hijau, di Rusia juga, bahkan di USA juga, dan di Jerman pun juga. Oke, next. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan.